Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dari kelas KPID yang beranggotaan 3 orang, yaitu saya sendiri Yulia Putri Esti Cahyani bersama dua rekan saya yaitu Windatul Rohmah dan juga Arif Wicaksono. Dalam video kali ini kami akan membahas mata kuliah Sosiologi Dakwah yang diampu oleh dosen Bu Adita Disko Faristiana SPD MA. Dalam mata kuliah kali ini, kami akan membahas bab tentang problem dan tantangan dakwah di masyarakat. Di sini kami akan membahas 3 poin penting. Yang pertama ada problem dakwah masyarakat yang mencakup apa itu dakwah problem masyarakat dan juga jenis-jenis problem dakwah masyarakat. Yang kedua, kita membahas tantangan dakwah masyarakat, dan yang poin yang ketiga yaitu tentang tantangan dakwah di era demokrasi. Untuk poin yang pertama yaitu ada problem dakwah masyarakat. Apa sih problem dakwah masyarakat itu? Dalam buku Sosiologi Dakwah, problem dakwah masyarakat merujuk pada berbagai hambatan, tantangan, atau permasalahan yang dihadapi dalam proses penyampaian ajaran Islam kepada masyarakat. Problem ini dapat bersumber dari berbagai faktor seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan psikologis masyarakat. Nah, secara sosiologis, dakwah Islam itu melihat problem umatnya dari berbagai aspek kehidupan, seperti problem ekonomi dan budaya. Contohnya itu seperti bangkrut, kemiskinan, meningkatnya riba, dan menurunnya etika kerja, serta lain-lain. Beberapa bentuk problem dakwah masyarakat yang umum dibahas dalam kajian sosiologi dakwah antara lain. Yang pertama ada problem struktural, yaitu hambatan yang berasal dari sistem sosial, ekonomi, atau politik yang berlaku di masyarakat. Contoh, kebijakan pemerintah yang kurang mendukung kegiatan keagamaan atau kesenjangan sosial yang menghambat penerimaan pesan dakwah. Yang kedua ada problem kultural, yaitu tantangan yang muncul dari nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat yang mungkin bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya, adat atau tradisi yang tercampur dengan kepercayaan lokal yang sulit diubah. Problem yang ketiga, problem psikologis, yaitu hambatan yang berasal dari kondisi mental atau pola pikir individu dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi penerimaan terhadap dakwah. Contoh, sikap skeptis, trauma keagamaan, atau kurangnya kesadaran spiritual. Yang keempat ada problem teknologi, yaitu pengaruh perkembangan teknologi yang dapat menjadi tantangan dalam dakwah, terutama dalam menghadapi konten digital yang bertentangan dengan nilai Islam. Contoh, penyebaran hoaks dan pemahaman agama yang dangkal melalui media sosial. Problem yang kelima yaitu problem internal dai, yaitu kesulitan yang berasal dari dai sendiri atau pelaku dakwah, seperti kurangnya pemahaman konteks sosial atau metode dakwah yang kurang efektif. Contohnya, cara penyampaian yang kaku atau tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Poin selanjutnya yaitu apa sih jenis-jenis problem dakwah masyarakat? Nah, problem dakwah dalam masyarakat dapat dikategorikan berdasarkan 3 aspek utama, yaitu akidah, keimanan, akhlak, moral, dan ibadah praktek keagamaan yang berikut penjelasannya. Yang pertama ada problem dakwah dalam akidah, seperti kurangnya pemahaman tentang tauhid, pengaruh paham sekuler dan materialisme, maraknya aliran sesat, dan juga kurangnya minat untuk mempelajari akidah. Problem yang kedua yaitu problem dakwah dalam akidah dan moral, yaitu contohnya krisis moral dalam masyarakat, kurangnya kesadaran akan akhlak Islam, pengaruh budaya asing yang negatif, dan kurangnya keteladanan dari tokoh agama. Yang ketiga ada problem dakwah dalam ibadah, yaitu contohnya kurangnya kesadaran beribadah, ibadah yang sekedar hanya rutinitas, minimnya pemahaman tentang fikih, dan juga kurangnya sarana dan fasilitas ibadah. Baik, selanjutnya yaitu tantangan dakwah masyarakat. Jadi dalam buku Sosiologi Dakwah, berbagai tantangan dalam buku dakwah masyarakat dibahas secara komprehensif. Berikut tantangan utama yang diidentifikasi. Jadi ada 5. Yang pertama ada perbedaan budaya dan nilai, yaitu masyarakat yang multikultural memiliki beragam budaya dan nilai. Jadi perbedaan ini dapat menjadi hambatan dan menyampaikan pesan dakwah yang efektif. Yang kedua ada perkembangan teknologi dan media sosial. Kemajuan teknologi informasi membawa tantangan baru, seperti informasi yang
disampaikan tidak akurat ataupun konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam melalui media sosial. Yang ketiga ada pengaruh globalisasi. Globalisasi dapat membawa masuk nilai-nilai asing yang tidak selalu sejalan dengan ajaran Islam, sehingga mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Selanjutnya nomor 4 yaitu keterbatasan sumber daya dai. Kurangnya pelatihan dan pengembangan bagi para dai dapat menghambat efektivitas dakwah, terutama dalam isu-isu kontemporer. Yang kelima ada resistensi terhadap perubahan, yaitu sebagai masyarakat mungkin menunjukkan resistensi terhadap perubahan, terutama jika dakwah dianggap mengancam tradisi ataupun kebiasaan yang sudah mengakar. Selanjutnya yaitu kendala internal dai dalam berdakwah. Yang pertama ada gejala kejiwaan seperti rasa lelah, ragu, atau kurang percaya diri dalam menyampaikan dakwah. Yang kedua ada ketidakseimbangan aktivitas, jadi terlalu sibuk berdakwah tetapi mengabaikan kehidupan pribadi. Yang ketiga latar belakang dan masa lalu. Masa lalu dai bisa menjadi hambatan jika tidak dikelola dengan baik. Yang kelima ada kesulitan menyesuaikan diri, jadi harus bisa menyesuaikan metode dakwah dengan kondisi yang dialami masyarakat tersebut. Untuk poin yang C yaitu tentang tantangan dakwah di era demokrasi. Nah, demokrasi itu apa sih? Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kebebasan bagi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, sosial, dan budaya. Sistem ini berkembang di negara maju seperti Eropa dan Amerika, kemudian menyebar luas di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Untuk dampak demokrasi di dunia itu mencakup dua hal, ada yang negatif dan ada yang positif. Untuk negatifnya adalah tidak semua negara bisa menikmati demokrasi secara maksimal. Negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika akan mengalami perkembangan pesat dalam teknologi dan kesejahteraan. Sedangkan dalam negara-negara berkembang seperti Afrika, Asia, Timur Tengah akan mengalami berbagai kendala seperti ketimpangan sosial dan ekonomi. Untuk dampak positifnya, demokrasi memberikan kebebasan berpendapat, kemajuan teknologi, dan keterbukaan dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, apa sih hubungannya Islam dan demokrasi itu? Demokrasi sebenarnya bukanlah bagian dari ajaran Islam, tetapi berbagai prinsipnya seperti nilai keadilan, musyawarah, dan hak untuk memilih pemimpin itu sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Demokrasi itu bisa menjadi alat untuk kebaikan, namun harus diimbangi dengan nilai-nilai moral dan agama agar tidak menyeleweng dan kebablasan. Selanjutnya, apa sih tantangan dakwah di era demokrasi? Nah, yang pertama itu ada kebebasan yang tidak terkontrol. Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Tetapi jika tidak dikontrol dengan baik, maka kebebasan ini akan disalahgunakan dalam menyebarkan pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti sekularisme, hedonisme, dan liberalisme yang berlebihan. Untuk tantangan yang kedua yaitu modernisasi dan liberalisasi. Kemajuan zaman membawa perubahan besar dalam merubah pola pikir dan kehidupan masyarakat. Dengan modernisasi sebenarnya itu dapat memperbaiki kualitas hidup. Namun dengan liberalisasi yang berlebihan dapat menyelewengkan nilai-nilai ajaran Islam seperti menurunnya kepatuhan dalam ajaran agama dan meningkatnya budaya permisif. Tantangan selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi. Nah, teknologi terutama media sosial itu alat yang paling efektif dalam dakwah. Namun di sisi lain juga bisa digunakan dalam menyebarkan hoaks, terus fitnah dan pemahaman yang keliru sehingga dapat menyesatkan masyarakat yang kurang kritis dalam menyaring informasi. Lanjut ke tantangan yang terakhir yaitu kurangnya pemahaman agama. Nah, banyak masyarakat yang kurang memahami ajaran Islam secara mendalam sehingga akan mudah terpengaruh oleh pemahaman yang menyesatkan. Kurangnya pendidikan agama yang baik membuat mereka rentan salah mengartikan ajaran Islam secara keliru, terutama dalam konteks modern dan demokrasi. Selanjutnya yaitu cara mengatasi tantangan dakwah di era
demokrasi. Jadi dakwah di era demokrasi ini menghadapi tantangan seperti kebebasan berpendapat. Ya, selanjutnya arus informasi yang cepat dan keberagaman masyarakat. Agar tetap efektif, dakwah harus dilakukan dengan cara yang santun, tidak memaksa, dan menghargai berpendapat. Selain itu, dakwah harus menekankan nilai-nilai universal seperti kejujuran, kasih sayang, dan peduli sosial agar lebih inklusif dan diterima oleh semua golongan. Selanjutnya, hubungan baik dengan pemeluk agama lain juga perlu dijaga. Intinya saling toleransi yang sehat dan sikap saling menghormati. Selain kata-kata, keteladanan dalam kehidupan sehari-hari menjadi faktor penting agar dakwah lebih meyakinkan. Dakwah juga harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan dilakukan secara kreatif untuk menghindari hambatan. Selain itu, aksi nyata seperti program sosial dan bantuan masyarakat bisa menjadi bentuk dakwah yang efektif dan membawa manfaat bagi masyarakat atau orang-orang di sekitar. Untuk kesimpulannya dari materi yang telah kami sampaikan, yaitu dakwah menghadapi tantangan sosial, budaya, ekonomi seperti kemiskinan, perbedaan pemahaman agama, serta pengaruh budaya lokal. Secara internal, dai juga dihadapkan dengan gejolak kejiwaan dan ketidakseimbangan aktivitas. Di era demokrasi, kebebasan dan modernisasi membawa peluang sekaligus ancaman bagi pendakwah. Teknologi bisa menjadi sarana yang lebih efektif, tetapi kadang juga informasi yang disebarkan itu menyesatkan. Oleh karena itu, dakwah harus lebih adaptif, tetap berpegang teguh pada nilai Islam, dan memanfaatkan teknologi secara bijak. Dengan pendekatan yang santun, inklusif, dan berbasis aksi nyata, dakwah di era demokrasi dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan gesekan sosial. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.